Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Ratu yang bertahta di hatiku. Ambilin pi air, kata Sori pemerintah. Dia berdiri di dekat tangga terakhir menunggu Vera. Iya, kata Vera patuh. Ini pi, kata Vera memberikan segelas air putih dingin kepada Sori sambil tersenyum. Sori meneguk habis air itu, rasanya sangat haus. Makasih Vera cantik, kata Sori tersenyum manis menatap Vera yang begitu manis dan imut itu. Sama-sama, Vera kembali mengantarkan gelas yang tadi dipakai Sori minum ke dapur. Saat Vera berjalan, Sori menatap istrinya. Dia sangat cantik, tapi ada satu yang aneh. Tadi penampilan Vera hari ini saat Vera kembali menghampiri Sony. Kok pakai sandal jepit sayang? Biasanya kan kamu gak pernah pakai. Kata Sony bertanya, karena sedari dulu Vera memang tak pernah Sony lihat memakai sandal jepit walaupun di rumah. Semenjak punya suami, Bih, kata Vera santai. Kok suami? Kata Sony penasaran, karena Vera menyinggung dirinya juga. Semenjak punya suami udah pakai sandal jepit, gak pernah dibeliin soalnya, ini aja pinjam punya bibi. Kata Vera begitu santai namun kata-katanya itu loh. Pelayan dan pengawal yang mendengar ucapan nyonya kecil mereka pada terkikik. Hebat sekali dia, menyindir dengan kata-kata yang begitu santai namun tersirat sejuta makna. Sori tersenyum begitu lebar mendengar penuturan istri kecilnya. Bentar sekali gadis kecil itu merangkai kata sangat santai tapi berupa sindiran halus yang begitu menyakitkan, bahkan langsung sampai ke hati Sony. Kan, Bi kasih kamu kartu sama uang sayang, kenapa nggak dibeli? Kata Sori bertanya, karena dia selalu memberi Vera nafkah. Kartu sama uang aja nggak cukup, kata Vera ketus dan kembali berjalan menaiki tangga untuk pergi ke kamar mengambilkan baju ganti untuk suaminya. Sekarang Sori peka sepeka-pekanya. Karena terlalu sibuk bekerja, dia sampai tidak meluangkan waktu untuk menemani istri kecilnya. Bahkan selama menikah, Sony sangat jarang membawa Vera jalan, apalagi berbelanja, mungkin tidak pernah semenjak menikah. Mungkin oleh sebab itu, gadis kecil itu melakukan pemberontakan dengan menyindir Sony. Sony segera menyusul Vera ke kamar. Di ruang ganti, Vera sedang sibuk memilih baju yang akan Sony pakai. Sayang, kata Sony datang dan langsung memeluk Vera dari belakang. Apa? Kata Vera ketus. Maafin Bi, kata Sori minta maaf. Dia membenamkan wajahnya di tengkuk Vera menghirup aroma rambut Vera yang harum dan menenangkan. Gak mau, kata Vera tambah ketus lalu berbalik dan memberikan pakaian Sony. Maafin Bi, kata Sony lagi lalu memeluk gadis kecil itu dari depan dan meletakkan kembali baju yang diambil Vera di lemari. Vera udah bilang gak mau, kata Vera cemberut dan buang muka. Harus mau, kata Sony memaksa dan akan mencium Vera tapi gadis kecil itu mendorong Sony dengan sangat kuat dan berlari keluar. Vera, kata Sony mengejar. Lepasin, kata Vera karena Sony memegang tangannya. Yaudah, Bi bakalan bawa kamu ke mall asal kamu mau maafin Bi, kata Sony memberi penawaran. Beneran, kata Vera menatap Sony senang. Bahkan mata bulatnya berbinar-binar saking bahagianya. Sony tersenyum lebar, istri kecilnya itu memang lucu sekali. Tapi cium pipi dulu, kata Sony menduduk agar wajahnya sejajar dengan Vera. Vera langsung mengecupnya. Ya udah, ayo, kata Vera tak sabaran. Iya, Bi mandi dulu, kamu ganti baju, lalu siapin baju buat Bi ya, kata Sony lembut lalu mengecup kering gadis kecil itu. Sony masuk ke ruang ganti. Selesai mandi, dia langsung terpesona melihat istri kecilnya yang tengah berputar-putar di depan cermin. Vera sangat cantik dan angkuh dengan gaun selutut berlengan pendek yang sangat pas di badannya. Apalagi gaun itu berwarna marun kontras sekali dengan kulit kuning langsatnya. Jangan lama-lama natapnya Om, nanti suka aku. Sudah ada yang punya, kata Vera berjinjit lalu meniup mata Sony dan tertawa keras melihat Sony yang sudah malu karena kepergok lihatin Vera sampai tak berkedip. Sony mencoba kembali menormalkan ekspresinya. Dia terlalu terpesona melihat istri kecilnya. Sampai-sampai tak sadar bahwa gadis kecil itu sudah ada di dekatnya. Berhenti menggoda aku tembem, kata Sony mencubit pipi tembem Vera. Habis Bi gak berkedip gitu saking terpesonanya, kata Vera kembali menggoda sambil mengadipkan mata cantilnya. Itu membuat Sony pangkling.
Keluarlah, Pi mau ganti baju. Kata Sori tak kuat meratap istrinya yang cantik itu. Jiwa jantarnya benar-benar berontar-ontar rasanya. Berani kau mengusir nyonyamu, hah? Tak sopan. Kata Vira meneriaki Sori. Sori benar-benar sudah ingin menerkam gadis kecil itu rasanya. Sori tersenyum menyeringai, siap untuk melahap gadis kecil yang nakal itu. Melihat Sori tersenyum menyeringai, Vira langsung lari keluar ruang ganti. Dan yang lebih mengejutkan, gadis kecil itu membanting pintu ruang ganti membuat Sori terkejut. Saking kerasnya dia membanting. Sedetik kemudian, Sony geleng kepala sambil tersenyum lebar. Kelakuan istrinya itu sangat komplit, sangat romantis, baik, sekaligus penyayang, nakal, dan juga sangat menyebalkan seperti tadi. Tapi dia membuat hidup Sony penuh warna-warni dengan segala tingkahnya itu. Sony mengganti pakaiannya dengan pakaian casual yang disiapkan Vira karena mereka akan pergi ke mall. Ih, lama banget, kayak emak-emak dandan tahu nggak? Kata Vira mengatai Sony, dia sudah selesai bersiap-siap. Dia kembali masuk ke ruang ganti sambil membawa sepasang sepatu sport berwarna putih yang sepertinya couple dengan sepatu yang dipakainya. Mulut kamu itu ada remnya nggak sih? Terus saja ngomong, tanpa tahu udah bikin orang sakit hati tahu nggak? Kata Sony kesal karena dikatai emak-emak oleh istrinya sendiri. Ada, kata Vira meletakkan sepatu itu di atas meja ruang ganti. Sony menatap garis nakal itu sebelah mata. Vira berjijit lalu memegang dan mencium pipi Sony. Jangan marah dong sayang. Sini, Vira bantu pakainya. Kata Vira begitu lembut dan juga perhatian, membuat rasa kesal Sony hilang entah kemana. Apalagi panggilan sayangnya untuk Sony membuat Sony meleleh setelah membantu merapikan baju dan rambut Sony. Ini Bih sepatunya. Kata Vira memberikan sepatu Sony, langsung memakainya sambil berdiri membuat Sony sedikit kesusahan mengikat tali sepatunya. Vira berjongkok dan mengikat tali sepatu Sony. Kamu kok komplit banget sih, kata Sony menunduk lalu mengelus kepala Vira. Komplit, kata Vira tak mengerti, dia sudah berdiri menatap Sony. Iya, komplit, semuanya ada di kamu, kata Sony mencium Vira bertubi-tubi. Ayo berangkat sayangku, kata Sony menggandeng Vira. Ayo, kata Vira semangat belum juga mereka keluar kamar. Tas Vira, Bih, kata Vira lupa. Gak usah, kamu kan pergi sama Bih, ngapain bawa tas? Gak usah dibawa, kata Sony melarang. Iya Bih, tapi Vira nitip ponsel Vira di saku Bih. Kata Vira patuh dan memberikan ponselnya pada Sony. Sesampai di luar, Sony membukakan pintu mobil untuk Vira. Silakan masuk Nyonya, kata Sony mempersilahkan membuat Vira terkekeh. Udah kayak ratu aja Bih, kata Vira masuk lalu duduk di samping kemudi. Sony memasang sabuk pengaman untuk Vira, tak lupa mengecup kening istri kecilnya. Ratu yang bertahta di hatiku, kata Sony menatap Vira penuh cinta. Vira menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia benar-benar meleleh mendengar suaminya. Sony tertawa melihat istrinya yang lucu itu, lalu dia juga masuk ke mobil dan menyetir dengan kecepatan sedang. Bih, nanti kita nonton ya, ada film romantis terbaru, kata Vira semangat. Katanya mau belanja, terus kenapa sekarang jadi nonton, kata Sony lagi. Sekalian ya Bih, kata Vira dengan senyum lucunya. Kata Sony santai. Mau ya Bih, Vira pengen nonton, kata Vira memohon sambil menatap Sony dengan mata bulatnya berharap Sony mau. Sony menatap sekilas, lalu kembali fokus menyetir membuat garis kecil itu kesal. Bih dengar Vira gak sih, kata Vira kesal menatap Sony. Pokoknya kita harus nonton, kata Vira bersikeras. Gak mau, kata Sony tambah santai. Dia ingin mempermainkan gadis kecil itu. Harus mau, kata Vira memaksa. Gak mau, kata Sony lagi. Kalau gitu, Vira juga gak mau pergi ke mall bareng Pi, kata Vira mengancam. Ya udah, kita putar balik, kata Sony cuek bahkan tanpa meratap wajah istri kecilnya. Pi tega, kata Vira yang sudah hampir menangis tapi masih ditahannya. Karena Sony akan membatalkan jalan-jalan mereka padahal Vira sudah membayangkan betapa senangnya jalan-jalan, tapi ternyata dibatalkan, membuat Vira sedih. Sony memikirkan mobilnya. Dia tak menyangka gadis kecil itu benar-benar menangis karena Sony mempermainkannya. Istri bicang yang banget sih, kata Sony tertawa mengejek, lalu melepas sabuk pengamannya. Sony memegang wajah gadis kecil itu, menghapus air matanya lalu mengecup kening gadis kecil itu. Vira memang belum dewasa, bahkan hanya dipermainkan saja dia masih menangis, tapi wajarlah kalau mengingat umurnya. Apalagi Vira tergolong gadis yang sedikit manja, jadi bakalan mudah membuat dia menangis.
Pantas saja, Papa sering dimarahin Mama kalau mempermainkan Vera. Batin Sony sambil geleng kepala. Bi jahat, kata Vera meratap Sony senduh. Bi bercanda sayang, iya kita nonton ya, kata Sony lembut dengan sabar ya. Bi jahat sama kayak Papa, kata Vera lagi. Sony tersenyum tanpa dosanya, lalu kembali menyetir. Setelah Vera tenang tapi gadis kecil itu masih cemerut karena dikerjain Sony. Ayo turun sayang, kata Sony mengulurkan tangannya setelah membuka pintu untuk Vera sambil tersenyum lebar melihat wajah cemerut istrinya. Vera membalas uluran tangan Sony dan keluar mobil tapi masih cemerut. Sony menutup pintu mobil lalu menatap istrinya yang masih cemerut itu. Jangan cemerut lagi dong, lihat tuh orang-orang pada liatin, kata Sony merapikan rambut Vera yang sedikit berantakan dengan tangannya. Ayo masuk, kata Sony memakai kacamata hitamnya lalu menggandeng Vera mesra. Iya Bi, kata Vera melingkarkan sebelah tangannya di pinggang Sony sambil tersenyum senang. Vera sudah membayangkan betapa menyenangkannya nanti di dalam. Kita makan dulu ya sayang, kata Sony sambil mengelus kepala Vera yang sudah ngiler beratap di deretan makanan. Ayo, kata Vera semangat. Mereka masuk lalu memesan makanan. Banyak banget pesannya sayang, kata Sony bertanya. Vera mau makan es krim juga, Pi, kata Vera nyengir, membuat Sony terkekeh dan geleng kepala dengan selera istrinya itu lalu memesan semua yang diinginkan Vera. Pi, pizzanya enak banget, coba deh, kata Vera menyuapi Sony. Enak kan, kata Vera setelah Sony mencoba. Enakan juga kamu, kata Sony berbisik menggoda membuat wajah gadis kecil itu memerah. Bimah gitu, kata Vera malu-malu sambil mengaduk-aduk es krim yang belum dimakannya. Tawa Sony pecah melihat tingkah malu-malu gadis kecil itu. Bih, Vera juga mau, kata Vera meminta stik daging yang sedang dimakan Sony. Gak malu dilihatin orang tuh, kata Sony menyuapi Vera. Ngapain malu, kita kan beli pakai uang kita. Terserah dong mau makan banyak apa enggak, kata Vera cuek tak peduli dengan orang lain. Emang kamu gak takut image kamu rusak di mata orang-orang sayang? Kata Sony memancing Vera, dia ingin tahu isi hati Vera beserta kepribadiannya. Dengar ya Bi, mungkin bagi sebagian wanita atau orang-orang menjaga image itu emang sangat penting. Tapi bagi Vera biasa aja, kata Vera santai. Kenapa? Kata Sony heran karena yang Sony tahu orang-orang khususnya wanita akan menahan beberapa keinginan mereka demi menjaga image-nya di mata orang lain. Tampil aja padanya Bi, biar orang juga bisa menerima kita padanya. Kalau emang hobi makan ngapain malu, lagian gak ada gunanya juga image bagus tapi orangnya gak bagus, kata Vera lagi. Lagian Vera suka makan, Bi tetap cinta sama Vera kan, kata Vera bertanya. Iya, kata Sony menjawab jujur. Nah itu, jika orang mencintai kita padanya pasti dia akan menerima kita padanya bukan karena image kita bagus, kata Vera menjelaskan dengan singkat. Namun Sony sangat mudah mengerti dengan penjelasan Vera. Sony tersenyum lebar. Inilah salah satu sifat Vera yang Sony sukai, yaitu apa adanya, bukan seperti wanita kebanyakan di depan orang aja sok alam. Padahal mah, di dalam jangan ditanya. Selesai makan mereka mulai kegiatan belanja mereka. Sony membawa Vera ke toko sepatu dan sandal dulu. Dia masih ingat dengan jelas sindiran menyakitkan istrinya itu. Kok kita kesini, Pi? Kata Vera bertanya. Bi mau beliin kamu sandal sekeranjang. Kalau perlu Bi borong buat kamu. Kata sindiran kamu itu benar-benar sampai ke hati Bi tahu nggak? Kata Sony kesal jika mengingat kembali kata-kata Vera yang menyindirnya. Jangan masukin hati, Bi. Itu cuma jalan pintas doang buat ajakin Bi jalan-jalan. Kata Vera tertawa cekikikan sambil mengikuti Sony yang tengah melihat-lihat sandal untuk Vera sambil menggandeng Vera. Ketawa lagi, kata Sony menarik hidung gadis nakal itu. Cobain ini sayang, kata Sony mengambil sandal berwarna dongker dengan hiasan mutiara. Bagus Pi, kata Vera mencoba. Sony memberikan sandal itu kepada pelayan yang akan membawa belanjaan mereka. Mau yang mana lagi? Kata Sony meminta Vera memilih. Vera menatap sekeliling memilih yang dia sukai. Yang ini juga, Bi, kata Vera memilih sandal karakter Hello Kitty. Kamu ya, udah gede seleranya masih anak-anak, kata Sony menarik hidung Vera. Boleh ya, Bi, kata Vera. Iya, kata Sony menuruti. Setelah membayar, Sony keluar dari toko itu bersama Vera. Kita jadi nonton kan, Bi?
Kata Vera menatap Sori. Oke cantik, kata Sori ternyata sangat menyenangkan jalan dengan istri kecilnya. Mereka menuju ke bioskop tapi saat mereka melewati toko jam branded, Bih, Vera mau itu. Kata Vera menunjuk jam tangan couple di dalam etalase. Baiklah, kata Sony membawa Vera masuk ke sana. Ih, Bi baik banget, kata Vera keserangan memeluk lengan Sony. Apa yang bagus ya, Bi? Kata Vera menatap deretan jam tangan di dalam etalase dengan berbagai warna. Yang hitam kayaknya bagus deh sayang, kata Sony berpendapat. Iya, Bi, yang hitam lebih bagus, tapi yang putih cantik juga. Kata Vera membalas karena dia bimbang harus pilih yang mana. Ya udah, kita ambil dua-duanya aja, kata Sori memberi solusi. Emang boleh, kata Vera beratap Sori. Boleh dong sayangku, kata Sori lembut beratap Vera dengan penuh kasih sayang, bahkan dia mengelus kepala Vera yang tengah memegang kedua kotak jam couple itu. Membuat beberapa orang yang juga berada di dalam toko itu baper, bahkan meleleh. Ini mbak, satu lagi yang warna gold ya, kata Sori memberikan dan membayar. Kok banyak banget sih, Pi? Kata Vera bertanya. Buat papa sama mama juga sayang, kata Sori mengingatkan. Oh iya, Vera lupa, kata Vera setelah itu baru mereka nonton. Bersambung.